Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab Nashai'ul Ibad. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Semoga Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan video ini semoga bermanfaat kepada kita semua. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa durratihi wa usulihi wa furufurin syawli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Al-Fatihah li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa mu'allif hadzal kitab Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa li jami' masyayikhina wa masyayikhikum fi anna Allah ta'ala yahmina bihmayatihim wa yamiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam kajian kitab Nashai'ul Ibad ini nanti akan berpasang-pasangan, dua perkara menjelaskan dua perkara yang lain sampai ke 10 perkara. Kemudian di dalam Nashai'ul Ibad ini terdapat 214 maqalah nasihat. Di antaranya 45 terdiri dari hadis dan sisanya terdiri dari perkataan para sahabat atau yang disebut dengan asar. Baik, kita akan mulai kajiannya ini. Wa anal ana, dan adapun saya, al-ana sekarang, uridu menginginkan saya, atabarrukah mengambil tabarruk, keberkahan, bi'tyani hadisaini dengan mendatangkan dua hadis, syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Hari ini atau sekarang saya akan membacakan dua hadis, mendatangkan dua hadis yang mulia keduanya, yang agung keduanya. Tiada lain menginginkan keberkahan dari hadis tersebut. Fal hadisul awwalu, adapun hadis yang pertama. Ajazani, telah mengijazahkan ni kepadaku, bihi terhadap hadis, bihi dengan hadis ini. Al hadisil awal, al-allamatu, siapa orang yang sangat alim, asy-syaikhu Muhammadul Khatibu, yaitu Muhammad Al-Khatib Asy-Syami yang bernegara Syam, summal Madani, kemudian menjadi orang Madinah, Al-Hambali yang bermadhab Hambali. Wa huwa, adapun Muhammad Khatib ini, Ibnu Utsman, yaitu putranya Utsman, Ibni Abbas putranya Abbas, Ibni Utsmana putranya Utsman, min masyaihi, mendapatkan hadis ini min syaihi dari gurunya Syekh Muhammad, ila Abi Darrin, yang sampai hadis ini kepada Abi Darrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu dari Abi Darrin. Jadi hadis ini, pengarang kitab ini mendapatkan hadis dari Al-Allama Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, yang kemudian mengijazahkan hadis ini kepada pengarang kitab, yaitu Al-Hajar Al-Asqalani, yang mana pengarang kitab ini juga mendapatkan dari gurunya, yang kemudian sampai kepada Abi Darrin Al-Ghifari. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, di dalam hadis, yarwi, yang telah meriwayatkan Rasul terhadap ma, yaitu hadis, an rabbihi, dari Tuhannya Nabi,
dari Tuhannya Rasul Azza wa Jalla yang maha perkasa dan maha agung. Ternyata hadis ini adalah hadis yang disandarkan kepada Gusti Allah. Kalau hadis disandarkan kepada Allah, itu adalah namanya hadis Al-Qudsi. Karena di dalam mustalahul hadis disebutkan di dalam karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam Qawaidul Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis, beliau mengatakan ma adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wa jalla, dan sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Tuhannya, kepada Allah, maka itu disebut dengan hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi ini ada beberapa nama, di antaranya hadis ilahi karena disandarkan kepada Allah. Ada yang mengatakan juga hadis Rabbani, ya karena disandarkan kepada Allah juga, Rabbah, disandarkan kepada Rabbuhnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada pertanyaan, mengapa Allah harus mengadakan hadis qudsi? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, berfirman di dalam Al-Qur'annya. Mengapa ia harus berfirman lagi di dalam hadis qudsi? Para pemirsa dimanapun berada, saya mengutip di dalam kitab Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Alawi ini, ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadis, sehingga ini sangat bermanfaat kepada kita. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat ini terjaga mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Lafadznya terjaga, isinya terjaga, sampai kepada hurufnya terjaga secara mutawatir. Tersampaikan dari Rasulullah sampai kepada kita. Yang kedua, Al-Quran ini tidak boleh diriwayatkan maknanya saja. Harus secara lafadz dan maknanya harus tersampaikan kepada kita. Sedangkan di dalam hadis qudsi bisa tersampaikan kepada kita hanya maknanya saja, sesuai periwayat itu sendiri. Sehingga hadis qudsi ini sama dengan hadis-hadis yang lain. Terjadi perdebatan, terjadi pengkajian, khilaf daripada ulama, sebagaimana khilafnya di dalam hadis-hadis yang biasa, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam matan dan sanadnya. Yang ketiga, dalam madhab Syafi'i, memegang Al-Quran itu hukumnya tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil. Dan membaca Al-Quran haram hukumnya bagi orang yang hadas besar, seperti orang junub, seperti haid. Haram membaca, apalagi memegang. Sedangkan untuk hadis qudsi ini tidak menjadi masalah. Tidak apa-apa bagi orang yang hadis kecil atau hadis besar membaca hadis qudsi. Yang keempat, hadis qudsi ini tidak dibaca di saat sholat. Sedangkan Al-Quran ini dibaca di saat sholat. Panjenengan setelah Fatihah memilih surah-surah mulai Al-Baqarah sampai ke An-Nas, dipersilakan dimanapun panjenengan mau. Yang kelima, menurut Syekh Muhammad, membaca Al-Quran ini dianggap sebagai ibadah. Sampai setiap hurufnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganjar dengan 10 ganjaran. Tidak dengan hadis qudsi. Yang keenam, perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran merupakan nama yang sudah didabelkan oleh Allah, dan nama-nama Al-Quran lainnya pun Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis Al-Qudsi, perkataan Zat yang Maha Suci, itu kita makhluk.
yang membuatnya. Karena disandarkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran ini tersusun dari berupa ayat, berupa surah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang kedelapan, lafaz dan makna Al-Quran mulai dulu sampai sekarang, mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang, itu dilafadzkan secara makna utuh dan secara lafaz. Harus secara makna dan lafaz. Tidak boleh secara makna saja, tidak boleh secara lafaz saja. Datang kepada kita secara lafaz dan makna. Berbeda dengan hadis qudsi yang datang kepada kita mungkin mafhumnya saja, maknanya saja. Sesuai dengan periwayat yang menyampaikan kepada kita secara makna, tidak mendatangkan secara lafaz. Itulah perbedaan di antara, setidaknya di antara perbedaan-perbedaan itu. Baik, kita akan mengkaji Nasuhai lebar kembali. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, ini sesungguhnya diriku, haramtu mengharamkan aku ad-dzulma kepada kezaliman, ala nafsi atas adatku, wa ja'altuhu dan aku menjadikan terhadap zalim, bainakum di antara kalian muharraman yang diharamkan, fala tadzalamu maka janganlah saling berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan juga aku jadikan di antara kalian keharaman pula terhadap zalim tersebut. Fala tadzalamu maka janganlah kalian saling zalim. Apa zalim itu? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdhihi. Anda mengambil hak orang lain yang bukan hak panjenengan, itu zalim. Anda memakai peci di kakinya, itu juga termasuk zalim. Sesuatu yang bukan tempatnya adalah zalim. Dan zalim itu walaupun kalian zalim kepada orang lain, sejatinya panjenengan itu zalim kepada dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di sini kepada kita untuk saling zalim kepada sesama. Ya ibadi kullukum dhalun. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum dhalun, tiap-tiap dari kalian dhalun sesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahadikum. Illa kecuali man orang, hadaituhu yang telah aku berikan hidayah, berikan petunjuk kepada man. Fastahduni maka mintalah petunjuk kalian ni kepadaku, ahdikum maka niscaya maka aku berikan petunjuk kepada kalian. Kata Allah, wahai hambaku, tiap-tiap kalian itu sesat kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepadanya. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum adapun kullukum ja'iun, adapun tiap-tiap kalian ini ja'iun adalah orang yang lapar. Illa man a'taituhu, illa man at'amtuhu, illa man kecuali orang at'amtuhu yang telah aku berikan makan hu kepada orang tersebut. Fastad'imuni maka mintalah makanan kalian ni kepadaku, ut'imkum maka akan aku berikan makan kalian. Kita ini semuanya lapar, kecuali adalah orang-orang yang Allah berikan kenyang, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan makan kepadanya. Orang kaya bukan berarti dia bisa makan sepuasnya. Hanya orang-orang yang Allah berikan makan, yang Allah izinkan makan saja, yang dia bisa makan. Contoh, banyak orang yang penuh dengan penyakit walaupun dia kaya. Tidak bisa makan A, tidak bisa makan B, tidak bisa makan kambing karena darah tinggi,
tidak bisa makan manis-manis karena punya penyakit kencing manis dan lain-lain. Walaupun dia punya banyak uang, tapi tidak bisa menikmati banyak hal. Makanya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalau kita sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan hanya minta kepada Allah, dan Allah berkomitmen kepada kita, kalau kita minta makan kepada Allah, maka Allah akan berikan. Kalau kita minta kesehatan kepada Allah, maka Allah akan berikan. Ya ibadi kullukum gharin, kullukum arin. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, adapun kalian, tiap-tiap kalian, arin, orang yang telanjang. Ilaman kasautu, kecuali orang kasautu yang telah aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian ni kepadaku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Sekali lagi, yang memberi kita semua ini, kata Allah, dalam keadaan telanjang, kecuali yang Allah berikan pakaian kepadanya. Kalau kita hari ini mempunyai pakaian, maka itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya, orang punya pakaian, tapi ternyata ketika di rumahnya dia lagi dalam keadaan telanjang, memakai mungkin hanya nutupin aurat, lagi di rumah. Kemudian di rumahnya terjadi gempa, dia tanpa sadar keluar rumah, dia dalam keadaan tidak berpakaian. Maka orang yang berpakaian itu sejatinya adalah Allah yang memberikan pakaian. Maka perbanyaklah minta kepada Allah, karena yang diberikan pakaian hanyalah orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepadaku, maka akan aku berikan. Namun Allah memiliki sifat jaiz. Terkadang orang yang tidak meminta, kalau Allah kehendaki, Allah akan kasih dia. Tapi di sini Allah memberikan komitmen bahwa orang yang minta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, melakukan kesalahan kalian, billaili wan nahari, di waktu malam dan di waktu siang. Kalian itu adalah manusia yang biasa melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aufiru dzunuba jami'a. Wa ana, dan adapun aku, aufiru, yaitu mengampuni adz-dzunubah, dosa-dosa, jami'a, keseluruhan. Saya ini adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruhu, fastaghfiruni, fastaghfiruni, maka memintalah ampunan kalian ini kepadaku, aufir lakum, maka akan aku ampuni lakum, bagi kalian. Mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa manusia itu, Bani Adam, melakukan kesalahan. Kullu Bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia Bani Adam melakukan kesalahan, dan paling baik melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Terkadang orang yang melakukan kesalahan mulia karena kesalahannya, karena ia langsung bertaubat dan kembali kepada Allah. Terkadang orang yang taat kepada Allah, orang yang taat itu kadang tidak hanya, kalau hanya taat saja. Kalau hanya taat saja, itu terkadang Allah benci kepada orang yang taat, tapi taat tidak karena Allah. Allah kadang merendahkan orang yang taat karena taatnya bukan karena Allah. Jadi lebih baik orang yang taubat, bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, daripada taat karena bukan karena Allah. Karena ada taat, dia sholat, dia sedekah, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena orang lain. Maka ketaatan mengikuti perintah Allah yang demikian itu bukan karena Allah, Allah tidak suka. Karena ketaatan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dari perintah-perintah Allah, apa yang kita jauhi dari larangan-larangan Allah, sejatinya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat, itu Allah angkat karena taubatnya. Orang yang taat karena taatnya bukan karena Allah, Allah hinakan dia. Maka mintalah ampunan hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita semua. Ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablu dharri. Lan tablu dhurri. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian, lan tablu tidak sampai kalian durri membahayakan kepadaku. Tidak akan sampai, tidak akan pernah bisa memudaratkan kepadaku, membahayakan kepadaku. Fatadurruni, lalu kalian akan memberikan mudarat kepadaku. Kalian itu tidak akan bisa kapanpun membuat mudarat, membuat bahaya kepadaku, kata Allah. Walan tablughu naf'i, dan juga lan tablughu tidak akan sampai kalian naf'i memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kalian akan memberikan manfaat kepadaku? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memberikan manfaat, memberikan mudarat kepada Allah. Memberikan manfaat dan mudarat kepada kita saja tidak mampu kita. Kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, jikalau, andai kata, anna awwalakum sesungguhnya orang-orang terdahulu dari kalian, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, wa akhirakum, dan anak cucu kalian, orang paling akhir dari kalian, mulai kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Wa insakum, dari bangsa manusia kalian, wa jinnakum, dan dari bangsa jin kalian. Kanu ala atqa qalbi rajulin, kanu mereka ada ala atqa qalbi rajulin, setakwa-takwanya hati seseorang, wahidin minkum, seseorang dari kalian. Kalau mereka itu menjadi setakwa-takwa hati seseorang, yang paling takwa di antara kalian semua, satu persatu semua takwa kepada Allah. Satu persatu di antara manusia yang ada di dunia ini takwa, yang ada di kalangan jin takwa, paling takwanya kepada Allah. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ma zada, maka tidak akan menambah zalika, apa itu takwa yang sangat lebih itu, yang sangat takwa dari seseorang itu, tidak akan menambah fi mulki, di dalam kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Kalian bertakwa setakwa-takwanya pun, setiap per individu ini tidak akan menambah sedikit pun di dalam kerajaan Allah. Demikian juga, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai kata sesungguhnya awwalakum wa akhirakum, orang-orang terdahulu kalian, wa akhirakum, dan orang terakhir, anak-anak cucu-cucu kita sampai akhir kiamat, wa insakum, bangsa manusia kalian, wa jinnakum, bangsa jin kalian, kanu ada mereka ala afjari qalbi rajulin, atas paling berhati jahatnya orang, wahidin minkum, satu orang, minkum, dari kalian. Jadi dari kalian itu ada orang yang paling jahat, baik itu satu orang semua, yang ini setiap orangnya memiliki kejahatan yang paling jahat. Mana koso dalika, mana koso tidak mengurangi dalika, hati yang jahat itu, min mulki, dari kerajaanku, syai'an, sedikit pun, kata Allah. Kalian tuh satu persatu
sangat bertakwa kepada Allah, ketakwaan kalian itu tidak akan bisa menambahkan apapun sedikit pun kepada kerajaanku. Dan begitu pula kalau setiap kalian durhaka, bermaksiat, jahat, sepaling-palingnya jahat di antara kalian semua, satu persatu jahat kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun, tidak terkurangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sya'idin wahidin. Qamu, yaitu berdiri. Mereka berdiri fi sya'idin wahidin, di suatu tempat, di satu tempat. Ada mereka yang terdahulu, mereka sampai ke akhir zaman, dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Mereka berdiri, berdiam di satu tempat. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Fa'a'taitu, kemudian aku berikan kulla wahidin, kepada tiap-tiap satu orang dari mereka, mas'alatahu, terhadap permasalahan kullu wahid, tiap-tiap permasalahan ia. Mana koso zalika, mana koso, maka tidak akan berkurang zalika, dari pemberian itu, sebab pendirian itu, mimma, dari sesuatu, indi, yang ada di sisiku, yang aku miliki, kata Allah. Seandainya mulai dulu sampai akhir manusia sampai jin itu duduk tuh, berdiam di satu tempat, berdiri dari suatu tempat, kemudian dia minta kepadaku, kemudian aku berikan satu persatu kepada mereka apa yang mereka minta hajatnya, itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki di sisiku. Illa, kecuali kama yang kusuh, sebagaimana mengurangi al-makhiduh, jarum, idza udkhila, kemudian dimasukkan jarum tersebut, al-bakhra, ke laut. Bagaimana kalau kurangnya di sisi Allah itu seperti panjenengan memasukkan jarum ke laut, kemudian diambil lagi sama panjenengan. Dan laut itu tidak akan berkurang karena panjenengan memasukkan, kemudian diambil lagi jarum tersebut. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, innama hiya, sesungguhnya amal-amal itu, a'malukum, yaitu amal-amal kalian, uhsiha, yang aku hitung terhadap amal, lakum, bagi kalian, summa uwaffikum, summa uwaffi, kemudian aku bayar, kum, kepada kalian, iya, terhadap amal-amal itu, terhadap amal-amal itu. Jadi amal-amal itu sebenarnya, amal-amal kebaikan-kebaikan yang kalian perbuat itu adalah amal-amal kalian sendiri, yang akan aku hitung, bukan untukku, kata Allah. Itu khusus kepada kalian, kalian yang ngerjakan, kalian yang akan mendapatkan manfaat dari itu semua, bukan Allah. Kita sholat, di dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki, itu semua, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, walaupun untuk Allah, itu sejatinya kita kembali kepada kita. Coba kita lihat bagaimana ketika kita mengatakan di dalam duduk kita, mulai ketika kita at-tahiyyat, yang diminta itu selain kepada Allah, sebaik kepada kita. At-tahiyyat, atau ketika duduk di antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni, itu semuanya kita minta rizki, minta kebebasan dunia akhirat, kesejahteraan, diangkatnya derajat-derajat, kesehatan. Itu semua kita minta kepada Allah. Walaupun kita sholat untuk Allah, sejatinya itu kembali kepada kita. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Walaupun itu kehormatan itu kita ajukan kepada Allah pertama, kemudian kita membaca selawat kepada Rasulullah, membaca kepada selawat kepada kita sendiri dan kepada orang-orang yang saleh.
Dan sejatinya kepada kita. Dan pada akhirnya, semua yang kita baca di dalam sholat itu adalah untuk kita sendiri. Dan kata Allah, amalan-amalan kalian itu kita akan aku hitung dan kemudian aku bayar nanti. Faman wajada khairan faman barang siapa. Adapun orang wajada yang mendapatkan siapa man khairan kebaikan. Falyahmad, maka hendaklah memuji siapa man Allah kepada Allah. Kalau mendapatkan nikmat, ya memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Sebaliknya, waman wajada ghaira dzalika, waman dan adang pun orang wajada yang mendapatkan siapa man ghaira dzalika terhadap selain kebaikan, fala yalumanna, maka tidaklah mencela siapa man illa nafsahu, kecuali kepada dirinya sendiri. Kecuali kepada dirinya man itu sendiri. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita perlu bersyukur kepada Allah. Bisa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bisa bersyukur dengan sujud syukur di nikmat-nikmat tertentu. Bisa juga bersyukur di antaranya bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Bentuk syukur yang lain adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiada lain untuk bertaat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari takdir Allah, dari kepastian Allah, maka janganlah menyalahkan kepada Allah. Sejatinya kita perlu menyalahkan, introspeksi kepada diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan itu semua. Mungkin di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas satu hadis ini saja. InsyaAllah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua panjang umur sehingga kita bisa memperbanyak bekal-bekal amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.